Saudara, pemerintah dan KPU mengklaim pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun Bawaslu menemukan ribuan tempat pemungutan suara TPS tidak menyediakan sarana cuci tangan. Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 berlangsung di 270 daerah di seluruh Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD bersyukur perhelatan Pilkada serentak telah berjalan dengan aman. Mahfud mengatakan hasil pemantauan siang tadi menepis kekhawatiran banyak pihak terkait potensi terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 dari Pilkada. Itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan COVID ini antara daerah yang melakukan pilkada dan non-pilkada. Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada pilkada, itu justru serangan COVID juga besar. Memang di daerah-daerah yang ada pilkada, perkembangan terinfeksi ada yang besar juga. Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi COVID dengan penyelenggaraan pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman optimistis partisipasi pemilih bisa mencapai 70%. Dia menambahkan pemilih telah paham pentingnya protokol kesehatan saat datang ke TPS. KPU sudah mengatur regulasinya untuk melindungi tidak tersebarnya virus COVID-19. Nah, sepanjang seluruh pihak mematuhi penerapan protokol kesehatan, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu loh. Kekhawatiran itu bisa jadi muncul kalau memang ada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menemukan adanya ribuan TPS yang tidak menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai saat proses pemungutan suara. Kemudian tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi TPS, sebagaimana ini menjadi standar protokol kesehatan yang diterapkan, itu terjadi di 1.454 TPS, kemudian DPT tidak terpasang di sekitar TPS. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei sudah bermunculan. Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, hasil hitung lembaga survei Foxpol dan Carta Politika menempatkan pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Iksan unggul dibanding dua pasangan lainnya. Di pemilihan Wali Kota Surakarta, hasil hitung cepat Foxpol dan Carta Politika menunjukkan pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa unggul dibanding Bagio Wahyono FX Suparjo. Sementara di Pilkada Wali Kota Surabaya, hitung cepat yang dilakukan Carta Politika dan Poltreking menunjukkan pasangan Eri Cahyadi Armuji unggul sementara atas pasangan Mahfud Arifin Mujaiman. Sedangkan di Pilkada Kota Medan, lembaga survei Foxpol dan Carta menempatkan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman unggul atas pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farizi. Pilkada serentak sudah berlangsung dengan aman. Pengumuman hasil penghitungan suara akan dilakukan dari tanggal 9 hingga 15 Desember mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini 270 daerah di seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menyelenggarakan pilkada secara serentak. Pilkada kali ini juga memunculkan kontestasi dinasti. Salah satunya terjadi di kota Tangerang Selatan, Banten, yang menjadi pertaruhan sejumlah tokoh politik. Malam ini kami akan berbincang dengan calon wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan calon wali kota Tangerang Selatan nomor urut 3, Benyamin Daphni. Selamat malam, Pak Benyamin dan Mbak Sarah. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya ke Pak Benyamin dulu. Pak Benyamin, ini Anda 2 kali wakil wali kota, sekarang unggul ya, meskipun belum bisa dipastikan menang karena nanti akan menunggu hasil resmi KPU. Tapi ya, hasilnya juga nggak terlalu jauh dengan Mbak Sarah dan Pak Muhammad ya. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Pak Benyamin? Ya, bagaimanapun saya masih menunggu hasil resmi penghitungan dari KPU, walaupun tadi
beberapa lembaga survei dalam quick count-nya sudah menempatkan pasangan kami nomor 3 unggul dari pasangan yang lainnya. Kami masih menahan diri, kita sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari pengumuman resmi dari KPU. Kapan itu yang disampaikan? Kalau quick count tadi sore, Bukan KPU resminya kapan? KPU resminya nanti kalau nggak salah tanggal 15 kalau 12 Desember ya? 15 Desember, artinya Ya, nggak terlalu oke, jauh tahu. lagi. Nggak terlalu jauh. Tapi sama sekali nggak ada selamatan, nggak ada kumpul-kumpul, Pak Benyamin? Enggak lah, biasa aja. Enggak, biasa aja. Sekarang saya cuma terima tamu, ucapan selamat dari teman-teman, dari Oke. relawan, itu aja nggak ada. Nggak ada pidato khusus gitu? Nggak ada kayaknya ya, tapi tadi dalam saya bersama dengan teman-teman media pada waktu menyampaikan quick count itu, merespon quick count, ya saya sampaikan beberapa poin ke teman-teman media, seperti itu aja Pak. Iya. Oke, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah dari tadi senyum-senyum aja. Masih semangat, tentu kita belum bicara soal siapa yang kemudian menang dan kalah karena bicara soal pengumuman resmi nanti. Meskipun memang hasilnya nggak terlalu beda jauh ya, antara 4-8%. Ini bermacam-macam dari berbagai lembaga quick count. Betul Mbak Sarah? Ya betul, kita masih sampai saat ini masih semangat untuk mengumpulkan C1 dan juga dari laporan dari masyarakat, laporan dari relawan yang sampai saat ini masih gigih untuk menyampaikan laporan-laporan yang ada di lapangan, dan itu tentunya yang kami akan juga sama seperti Pak Benyamin tadi menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi luar biasa loh ini, walaupun biasanya quick count itu apalagi beberapa lembaga survei kan biasanya mendekati pengumuman KPU resmi, tapi Mbak Sarah masih punya mindset yang positif. Ini luar biasa, apresiasi. Ya, kita kalau misalkan sudah lama di politik, ya Pak Benyamin juga pasti tahu kita sudah melalui pilpres berapa kali, pilkada berapa kali, di daerah-daerah lain juga ya. Ini bukan hal yang baru dan tentunya kita masih menunggu hasil resminya karena tentunya dari segi quick count belum tentu itu gambarkan sepertinya, apalagi kalau misalkan di beberapa daerah itu sangat tipis ya keunggulannya. Ada beberapa tempat TPS-TPS yang dimana misalnya kami unggulnya hanya dari satu suara, Pak Benyamin ada juga yang unggulnya hanya satu suara, jadi betul-betul harus kita sisir satu persatu. Ketat ya. Tapi dari hasil pelaksanaan tadi, meskipun ya kita tahu ini kalau orang banyak bilang ini pilkada 100 tahun sekali. Kenapa? Karena wabah punya siklus yang dihitung rata-rata 100 tahun sekali. Saya ke Mbak Sarah. Kalau tadi Mbak Sarah kan sempat keliling juga, timnya juga sempat keliling misalnya. Apa yang kemudian Mbak Sarah bisa sampaikan? Apakah lancar atau ada hal-hal yang ada catatan di beberapa TPS misalnya terkait dengan mungkin ada ketidakpuasan, kecurangan dan lain sebagainya? Alhamdulillah, puji Tuhan, selama saya keliling tadi dari TPS ke TPS, mayoritas aman. Mayoritas aman atau hampir semuanya yang saya ketahui aman. Dan juga tentunya kita masih sangat melihat apresiasi yang sebesar-besarnya sebenarnya untuk petugas yang ada di TPS, ya, dan juga untuk masyarakat yang tertib. Kita juga melihat bagaimana dengan adanya tambahan TPS itu memang mengurangi ya adanya klaster-klaster atau bukan, itu sama sekali tidak. Hanya memang kami masih sangat prihatin melihat banyaknya yang TPS-TPS yang tidak bisa mencapai 60%, gitu ya. Jadi banyak yang masih bahkan di bawah 50% untuk partisipasinya. Jadi partisipasi masyarakat Tangerang Selatan masih harus digenjot ke depannya untuk pilkada. Kalau tertib, aman, lalu kemudian plus senyum tadi, artinya kelihatannya nggak akan ke MK nih, nggak akan ke Mahkamah Konstitusi, Mbak Sarah? Kita akan lihat tentunya karena sekali lagi masih mengumpulkan C1, hanya mungkin satu hal yang minus saja, hanya di beberapa tempat saja, di beberapa tempat ada di beberapa tempat yang dimana tidak terbuka untuk masyarakat mendapatkan. Kan seharusnya istilahnya hasilnya itu terpampang untuk semua, siapapun bisa melihat ya, tapi ada di beberapa tempat di mana itu agak sulit bisa kita dapatkan, jadi saksi luarnya itu agak kesulitan mendapatkan C1. Jadi sampai sekarang belum mendapatkan C1 itu, formulir C1 hasil rekap?
Di beberapa tempat, ya. Oke, dan itu pertanyaan ya. Hmm. Apa yang kemudian dilakukan oleh tim Muhammad Sarah? Kita terus akan menelusuri dan di mana memang mungkin kita belum mendapatkan, ya tentunya kita akan coba sebisa mungkin untuk terus mendapatkan C1-nya ya dari pihak-pihak, terutama dari petugas-petugasnya maupun juga dari saksi dalam kita. Oke. Ya itu harus kita pastikan karena ini masih koordinasinya antara saksi dalam, saksi luar, pendukung, relawan. Jadi kita masih menyelaraskan semua informasi C1 ini. Oke, saya ke Pak Benyamin. Pak Benyamin juga melihat hal yang sama, ada di beberapa titik misalnya ada insiden-insiden, ada C1 yang tidak diterima misalnya, atau saya harus katakan langsung misalnya, ada dugaan kecurangan, meskipun ada di titik-titik tertentu segelintir, kecil. Saya kan nggak keliling, Mas Aiman. Jadi Tapi dari tim kan hanya- mungkin dapat informasi. Ya, itu yang sedang kita rekap hari ini. Tapi tadi pagi jam 9 sedikit gangguan hujan aja ya, sebentar sekali. Sehingga itu yang kita seperti Mbak Sarah tadi sampaikan, juga kami khawatir partisipasinya tidak maksimal. Karena di beberapa titik hujan. Kalau soal yang lain-lain, saya menunggu saja dari teman-teman Badan Saksi tingkat Kota Tangerang Selatan yang sekarang sedang bekerja untuk menyelesaikan tugas. Jadi sejauh ini lancar-lancar saja ya? Sampai hari ini saya tidak menerima laporan-laporan yang... Pak Benyamin sekarang posisi di mana? Di posko tim pemenangan? Ya, saya di satu hotel untuk melakukan real count, menunggu laporan dari semua saksi kita. Oh, jadi tim Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan ini melakukan real count sendiri juga ya, untuk kemudian menjadi data pembanding? Yang dilakukan oleh Badan Saksi Nasional dari Partai Golkar. Tingkat provinsi hadir dan tingkat Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah. Termasuk juga Mbak Sarah juga melakukan real count sendiri dari partai-partai yang kemudian menjadi koalisi? Betul sekali, ya kita masih bahkan sepertinya kita ada beberapa lapis yang sedang melakukan real count. Jadi ada tim yang terpisah-pisah, nanti kita akan cocokkan semua data tersebut. Oke, karena ini kita tidak tahu tapi hampir dipastikan pemenangnya adalah antara Pak Benyamin dan Mbak Sarah ya, antara dua pasangan ini. Jadi saya ingin bertanya soal, ini tentu ditunggu oleh masyarakat Tangsel. Saya mulai dari Pak Benyamin dulu. Pak Benyamin, apa yang akan dilakukan ke depan untuk Tangerang Selatan? Ya tentunya sesuai dengan visi yang sudah kami tawarkan kepada masyarakat, mewujudkan Tangerang Selatan yang unggul, menuju kota lestari, saling terkoneksi dan efisien serta efektif dengan beberapa misi. Itu yang akan kami kerjakan, tapi yang pasti bahwa ketika dilantik nanti pada bulan April 2021 APBD sudah berjalan. Maka prioritas yang utama adalah bagaimana mengendalikan pelaksanaan APBD audio laptopnya tahun 2021 Tangerang Selatan. Seperti itu Pak Aiman. Iya, tapi kalau dilihat ini kemudian kritik untuk Tangerang Selatan, saya tidak tahu kan Pak Benyamin juga lama kemudian di birokrasi di Tangerang Selatan, termasuk 2 periode wakil wali kota. Kalau dilihat antara pembangunan oleh pengembang dengan pembangunan oleh pemerintah kota, itu jauh berbeda, timpang sekali antara pengembang dan pemerintah kota. Bagaimana kemudian untuk mengejar ini agar tidak terlalu jauh? Ini Mas, yang berbeda itu konstruksi fisiknya. Oke. Karena memang pengembang dengan memperhitungkan sisi ekonomi, dia membangun perumahan-perumahan yang sesuai dengan desain mereka. Sementara kawasan-kawasan di luar pengembang itu ya memang sudah ada dari sejak awal. Itu satu. Yang kedua, peleburannya, harmonisasinya itu bukan pada sektor fisik konstruksi, tetapi pada kegiatan-kegiatan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan agama, dan lain sebagainya itu sudah lebur sejak awal misalnya. Kalau ada yang meninggal dari dalam klaster, itu yang pasti diundang pengajian, yang diundang ininya dari masyarakat sekitar, yang jadi satpam di lingkungan situ pasti dari masyarakat. Iya. Jadi kalau dikatakan oleh warga sekitar misalnya, meskipun saya bukan warga Tangerang Selatan, tapi kemudian kan banyak sering juga main ke sana, ada juga banyak teman di sana, banyak juga mendengar dari ahli-ahli juga di sana, mengatakan bahwa ini ada ketimpangan, ngiri ini yang tinggal di pengembang dan tinggal kemudian yang daerah asli. Kira-kira kalau ke depan nanti Pak Benyamin jadi wali kota misalnya, akankah itu terkejar minimal yang nggak jauh-jauh amat lah 11-12 kalau kata anak sekarang?
lagi-lagi bukan pada sektor fisik konstruksinya yang harus sama, karena itu pasti akan berbeda. Masing-masing kan punya konsep sendiri-sendiri, karena masing-masing tanahnya tanah masing-masing gitu kan. Jadi kami akan kolaborasikan pada sisi yang lain, sisi ekonomi misalnya, sisi sosial, sisi agama dan yang lain-lainnya. Jadi bagiannya Pak ya, bukan dilihat dengan mata ya Pak masih timpang, tapi nanti dilihat dengan dirasakan akan tidak terlalu timpang. Jadi bayangannya agak bingung tuh saya. Gimana Pak Benyamin? Seperti saya bilang tadi, dengan hadirnya klaster yang ada di Tangerang Selatan itu menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak buat masyarakat sekitar. Kemudian juga pemerintah sudah hadir kok pada kegiatan atau perkampungan di luar klaster itu ya. Kita sudah perbaiki jalannya, justru ketika di klaster itu harus menyediakan sekolah dan lain sebagainya, maka yang bersekolah di sana adalah masyarakat sekitarnya juga. Jadi peleburan itu, harmonisasi itu sudah terjadi. Kalau ada disparitas dan kemudian tajam, itu konflik ujungnya itu. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada konflik. Alhamdulillah, meskipun ada juga misalnya CSR nanti dari pihak-pihak pengembang mungkin bisa juga meratakan ke yang lain, itu menjadi tantangan juga dari kreativitas pimpinan daerah di sana. Betul. Iya, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, pertanyaan yang sama. Kita tidak tahu nanti siapa yang akan menang, kita akan tunggu pengumuman resmi, tapi saya pertanyaan yang sama kepada Mbak Sarah. Apa yang kalau nanti misalnya Mbak Sarah menjadi pasangan yang menang di Tangerang Selatan misalnya, apa yang kemudian akan berbeda dari Tangerang Selatan? Iya, yang pertama kami selalu menyampaikan, kami menginginkan Tangerang Selatan untuk semua, artinya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Tangerang Selatan yang tidak berpihak hanya kepada satu golongan atau satu kelompok saja, tapi betul-betul mengadakan pembangunan yang merata, keadilan dari segi pelayanan publiknya, terutama untuk masyarakat kecilnya ya, kaum-kaum termarginalkan, cara penyandang disabilitas dan juga masyarakat miskin. Dari segi akses pendidikannya pun juga harus lebih merata, pembangunan infrastrukturnya harus merata. Sekarang belum berkeadilan dari segi sosial? pelayanan kesehatan masih ada kekurangan di beberapa tempat yang tentunya itu berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi ada beberapa kelurahan ya, memang belum sepenuhnya punya puskesmas misalnya yang buka 24 jam. Ada juga beberapa yang belum punya SMP negeri, yang sehingga karena adanya zonasi itu sangat membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita memang lihat dan itu menjadi PR kedepannya bagi siapapun. Oke, saya akan kembali nanti di segmen berikutnya. Saya ingin tanya dulu ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, bisakah kemudian satu segmen lagi? Bisa, baik. Baik, terima kasih. Nanti kita akan segera kembali. Saya ingin bertanya juga terkait dengan, karena dua-duanya ini kan selalu dikaitkan dengan politik dinasti, Mbak Sarah. Termasuk juga wakilnya Pak Benyamin. Ya, ini Pilar Sagaisan yang merupakan putra dari Wali Kota Serang, Ibu Ratu Tatu, betul ya? Nanti saya akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.